Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Valinah Yernisa di dalam EOC Mikro Kredensial Kesehatan Mental di Era Digital. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai peran peer counselor dan tantangan kesehatan mental remaja. Kalau kita ulas kembali, sebenarnya remaja di era saat ini, terutama dengan berkembangnya era digital, remaja itu menghadapi banyak tekanan dari berbagai arah. Kalau kita masuk ke teorinya Erikson ya, teori sosial, remaja itu mulai adanya teman sebaya. Teman sebaya ini tidak menggantikan peran orang tua, tapi remaja punya kecenderungan untuk lebih banyak bercerita kepada teman seusianya karena mungkin lebih relate atau mungkin menghadapi permasalahan dan juga tantangan yang sama. Apa aja sih sebenarnya tantangan dan juga tekanan dari berbagai arah? Kita bisa lihat Pertama, tekanan akademik. Misalnya, tuntutan nilai tinggi atau nilai yang bagus dari sekolah atau orang tua. Kemudian persiapan ujian-ujian. Kemudian bagi remaja SMA yang mulai harus fokus untuk masuk perguruan tinggi ya. Kemudian beban tugas, persaingan dengan teman sekelas, belum lagi tekanan sosial. Misalnya apa aja? Keinginan untuk diterima dengan kelompok pertemanannya, kemudian adanya peluang dirundung ya, atau mungkin istilah bahasa Inggrisnya bullying ya, dan juga tekanan teman sebaya. Lalu adanya standar kecantikan atau standar ketampanan, gaya hidup dari media sosial. Yang menarik saat ini adalah media sosial semakin berkembang, penggunaan filter yang semakin banyak, dan ditambah platform-platform yang menawarkan editing yang sebegitu luar biasanya, yang akhirnya mengaburkan tujuan dari pertemanan di media sosial itu sendiri, yang mana remaja mungkin belum bisa serasional itu dalam memilih dan memilah pertemanan di media sosial. Sehingga mudah-mudahan teman-teman yang menyimak perkuliahan ini bisa mempertimbangkan kembali sejauh mana aktivitas teman-teman di media sosial, batasannya seperti apa, dan gaya pertemanan yang seperti apa. Lalu ada tekanan dalam keluarga ya, tentu levelnya beda-beda, tapi saya rasa tidak mungkin ya dinamika keluarga tidak ada tantangan atau tekanannya gitu ya. Dalam peran apapun, sebagai anak, sebagai pasangan, atau sebagai cucu ya, harapan tinggi dari orang tua, kemudian masalah dalam rumah tangga, misalnya dalam case yang cukup ekstrim jika terjadi perceraian atau mungkin konflik keseharian yang cukup panjang. Lalu tekanan emosional dan psikologis, kekhawatiran terhadap masa depan, terus pencarian jati diri, aku sebenarnya pengen jadi apa sih? Apa sih jurusan yang cocok dengan kompetensiku ya, kemudian stres sehari-hari, perasaan cemas, dan juga gejala depresi. Dan yang paling parah mungkin merasa kesepian di tengah keramaian. Ini kekhasan remaja banget, kok ngerasa sepi ya padahal teman-temanku banyak. Nah itu yang perlu diidentifikasi, apakah adanya ketidaksamaan frekuensi dengan teman sebayanya, atau mungkin ada perbedaan gaya hidup, atau mungkin ada hal-hal lain yang perlu digali gitu ya oleh orang-orang terdekatnya. Lalu tekanan dari media dan teknologi ya, paparan konten negatif di media sosial. Nah ini mungkin sebagai contoh ya, jika kita kembali pada kurang lebih 16 tahun lalu ya, di tahun 2008 atau 2009 ya, ketika salah satu ada public figure yang dulu berjoget-joget dengan emosi yang naik turun, kemudian seluruh Indonesia menghakimi beliau mengalami gangguan psikologis ya. Meskipun pada akhirnya terbukti ya ada gangguan psikologis yang itu teridentifikasi oleh profesional. Menariknya di tahun 2022 sampai 2025 gempuran platform tertentu membuat sejumlah remaja melakukan aktivitas joget-joget ya, yang itu akhirnya menjadi, kalau dikembalikan ke statistik, menjadi kurva normal. Hal yang di tahun 2009 itu adalah tindakan abnormal,
Sekarang karena saking banyaknya menjadi normalisasi. Nah, pertanyaan saya adalah itu tindakan normal atau normalisasi dari hal-hal yang sebenarnya tidak wajar. Nah, itu mungkin menjadi refleksi ya dalam penugasan di pertemuan ini, karena saya butuh pandangan teman-teman juga menyikapi fenomena saat ini ya, bagaimana gaya hidup manusia di media sosial yang ternyata mungkin mengarah kepada abnormalitas, tapi yang dinormalisasi hanya karena semua orang begitu. Nah, itu ya. Karena adanya fear of missing out ya. Ketinggalan dong kalau misalnya nggak sama dengan yang lain. Ketinggalan dong kalau aku nggak ikut joget seperti yang lain. Padahal tidak perlu masa demikian gitu ya. Kemudian komentar atau perundungan yang terjadi di internet. Jari jemari ini sangat mudah berkomentar apapun, terutama ketika penggunaan akun kedua atau akun yang tidak menggunakan nama sebenarnya. Nah, perundungan sering terjadi karena kondisi ini. Berikutnya adanya tekanan dalam relasi romantis ya, seperti yang kita ketahui tugas perkembangan remaja salah satunya adalah ketika mereka memasuki fase dewasa di mana perempuan mengalami menstruasi, laki-laki mengalami mimpi basah, kemudian adanya perasaan jatuh cinta terhadap lawan jenis. Ini tidak lepas dari konflik ya, tidak semua berjalan mulus gitu, tidak semua mendapatkan pendampingan yang tepat. Nah, itu yang juga bisa menjadi masalah dalam remaja. Lalu adanya tekanan ekonomi ya, kekhawatiran terhadap kondisi finansial keluarganya ya, kebutuhan mencari uang tambahan misalnya menjadi guru les ya atau magang di tempat-tempat tertentu ya. Lalu ada tekanan nilai dan moral ya, tadi sepertinya sudah saya bahas juga gitu ya, bagaimana nilai di 15 tahun lalu yang mungkin dianggap tidak wajar tapi menjadi sebuah kewajaran di tahun 2025 ini. Nah, kita mau berpihak pada yang mana gitu ya. Di satu sisi kita tidak mungkin tidak mengikuti perkembangan teknologi, di sisi lain kita juga perlu waspada dengan keselamatan diri kita di media sosial gitu. Karena apa? Karena tangan-tangan ini tidak bisa mengendalikan ketika ada orang-orang tertentu yang mungkin melakukan pengeditan, memotong pembicaraan kita yang akhirnya bisa ditafsirkan berbeda ketika itu dipublikasikan di media sosial. Sehingga mudah-mudahan kita selalu diberikan kebijaksanaan dan kesadaran bahwa apapun yang diupload di media sosial itu menjadi konsekuensi kita ya, sehingga perlu hati-hati ke depannya seperti apa. Sebelum kita melangkah jauh pada peran konseling sebaya, saya ingin sedikit mengulas bagaimana menumbuhkan individu yang sehat mental. Nah, kalau menurut WHO di tahun 2022, orang yang sehat mental ini adalah orang yang memahami potensi dirinya, paham terhadap kelebihan dan kelemahannya. Jadi bukan hanya kelebihannya aja, bukan hanya kekurangannya aja, tapi paham dua-duanya. Karena kalau orang yang paham kelebihannya, dia mau berkembang, mengembangkan potensinya. Orang yang paham dan menerima kekurangannya juga tahu gimana nih caranya memperbaiki kondisi ini supaya lebih baik ke depannya. Kemudian yang kedua, orang yang sehat mental, orang yang bisa mengatasi permasalahan hidup sehari-hari. Jadi orang yang sehat mental bukan berarti nggak ada masalah, tapi dia bisa mengatasi masalah-masalah kesehariannya, dan beliau juga bisa mengidentifikasi, oh ini masalah yang bisa aku selesaikan secara mandiri, oh ini masalah yang ternyata aku butuh bantuan profesional atau butuh bantuan sistem sosial untuk menyelesaikannya. Dan kemudian yang ketiga adalah bisa bekerja secara produktif serta berkontribusi kepada komunitas atau lingkungan sekitarnya. Jadi orang yang sehat mental itu bukan berarti hidupnya tidak ada masalah sama sekali. Justru mereka punya masalah. Kita semua sebagai individu yang insya Allah sehat mental juga punya masalah. Tapi kita bisa menghadapi masalah tersebut tanpa kehilangan arah. Dengan apa? Arahnya apa? Value yang jelas, nilai hidup yang jelas, prinsip hidup yang jelas. Tidak lepas dari prinsip moral dan prinsip agama serta di mana kita tinggal ya, tentu di hukum-hukum negara yang kita pegang juga. Dan menjadi sehat mental itu bukan berarti kita selalu bahagia. Nah, ini persepsi yang keliru ya. Nanti kalau misalnya suatu hari saya atau mungkin teman-teman menghadapi kesedihan ya, kekecewaan, ketidakpastian, oh berarti aku nih tidak sehat mental dong. Enggak ya. Jadi kita tetap sehat mental ya. Karena dari fase kesedihan, kekecewaan atau mungkin fase grieving atau fase berduka, kita bisa bangkit perlahan-lahan gitu ya. Menjadi resilient ya, menjadi tangguh kembali gitu. Ibarat bola basket itu ya, pantulannya tuh lebih tinggi daripada jatuhnya gitu ya, daripada tempat di mana pertama kali dipantulkan. Nah, itu resilient ya teman-teman. Begitu pula mental kita juga.
Peer counseling atau konseling sebaya ini hadir menjadi salah satu solusi bagi permasalahan remaja. Kalau kita lihat definisi dari konseling sebaya ini adalah suatu bantuan psikologis, ya, sifatnya dukungan yang diberikan oleh individu ataupun kelompok yang mungkin punya status sosial atau usia yang relatif sebaya atau sepantaran gitu ya, dengan tujuan memberikan dukungan emosional, memberikan informasi yang valid dan juga bimbingan dalam menghadapi masalah pribadi, sosial dan juga akademik. Nah, yang harus dipahami di dalam konseling sebaya adalah yang pertama, teman sebaya dilatih. Jadi ada pelatihan secara formal untuk memberikan dukungan emosional dasar atas dasar bahwa kita seumuran, kemungkinan punya permasalahan yang kurang lebih sama. Kemudian yang kedua, konselor sebaya itu bukan terapis, bukan psikolog, bukan psikiater, bukan dokter. Tapi perannya menjadi pendengar yang aktif, ya, yang bisa menghubungkan teman kita dengan profesional jika itu dibutuhkan. Kalau dalam setting sekolah mungkin kita punya guru bimbingan konseling, atau dalam beberapa sekolah kita juga punya psikolog sekolah. Nah, itu dengan adanya teman sebaya ini bisa menjadi salah satu gatekeeper. Kalau misalnya teman kita sudah mulai teridentifikasi kayaknya bermasalah deh, butuh bantuan profesional deh, kita sebagai teman tuh bisa membantu mengarahkan gitu ya, dengan mengawali dengan menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu. Dan yang ketiga, menjadi teman yang aman secara psikis maupun secara fisik, tidak memberikan penghakiman dan juga menjaga kerahasiaan. Nah, di dalam ruang virtual di era digital, kita mungkin bisa melihat fitur close friend atau teman dekat ya, mungkin di platform Instagram ya. Nah, sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya gitu ketika menyikapi adanya fitur close friend di media sosial, sejauh mana informasi yang diberikan di close friend itu benar-benar bisa terjaga dalam close friend? Itu pertanyaan saya, karena fitur penangkapan layar atau screenshot tetap bisa dilakukan di dalam close friend, sehingga tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang kita pilih menjadi teman dekat benar-benar bisa menjalankan perannya sebagai teman dekat tanpa bermaksud memiliki prasangka buruk, tapi menjadi hak mereka ketika melakukan penangkapan layar di gadget atau ponsel pintar masing-masing ya. Maka di sini sekali lagi saya mengajak teman-teman yang menyaksikan video ini untuk kembali bijak dan juga mindful ketika memilih akun-akun yang teman-teman jadikan sebagai teman dekat di media sosial, karena kita tidak bisa mengendalikan apa yang teman-teman dekat kita lakukan di dalam menggunakan fitur close friend tersebut. Baik, selanjutnya adalah ciri-ciri dari konselor sebaya yang efektif. Yang pertama adalah empati yang tinggi. Mungkin beberapa bulan terakhir kita sudah disuguhi ya film animasi yang mengajarkan untuk mendengar bukan hanya dengan telinga tapi juga dengan hati. Selama kita tidak mengalami permasalahan perkembangan ataupun ada kondisi khusus, saya rasa mendengarkan dengan telinga itu sangat-sangat mudah. Tapi mendengarkan dengan hati itu hal yang berbeda gitu ya. Jadi ini yang menjadi PR ya. Empati itu bukan berarti ikut nangis karena cerita yang sedih, tapi memahami tidak ada masalah yang sepele, memposisikan bahwa teman kita memang mengalami permasalahan yang berat, tapi tidak mengikuti arus emosinya. Itu yang membedakan antara empati dan simpati. Kemudian active listening ya, menjadi pendengar yang aktif yang akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang kedua, menjaga kerahasiaan, tadi seperti yang sudah saya sampaikan contohnya di fitur close friend di era digital ataupun dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jangan sampai kita bocor gitu ya, ibarat ember kalau misalnya bocor kan tidak berfungsi secara optimal. Sama halnya peran kita sebagai teman juga tidak akan optimal ketika kita ada kecenderungan membocorkan hal-hal yang itu menjadi privasi teman kita. Kemudian yang terakhir adalah tahu batasan. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa menjadi teman sebaya bukan menjadi problem solver atau penyelesaian masalah untuk semua masalah. Ya, kita juga harus berbesar hati ketika ada kondisi-kondisi tertentu yang ternyata memang itu bukan ranah kita untuk menyelesaikan.
Jadi, kita bisa mengarahkan teman kita untuk mencoba layanan konseling lainnya seperti bimbingan konseling di dalam setting sekolah, psikolog rumah sakit, ataupun psikiater jika memang ada gangguan klinis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.